saudara sekalian yang berada di rumah, biar lewat intimasi worship, biar lewat pujian dan penyembahan ini, kami tahu bahwa kami senantiasa selalu berada bersama Yesus. Haleluya, mari kami naikkan pujian kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang untuk dipuji, disembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Glory. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Bapa. Pengampunan-Mu bagi kami Bapa. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Bapa, kami percaya sejauh timur dari barat, Tuhan senantiasa membuang dosa. Engkau membuang dosaku. Dan Tuhan tidak pernah ingat lagi apa yang kami perbuat, sekalipun itu pelanggaran kami Bapa. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
katakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Oh, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan sama-sama, bukan dengan barang fana. Yes, kami sadar Tuhan kalau Kau membayar dosa kami, dosa yang sangat mahal dengan harga yang sangat mahal Tuhan. Dengan darah yang mahal, dan celah. Oh, bukan dengan emas perak, emas perak
seperti yang kau ingini. Haleluya. Jadilah sesuatu yang engkau keingini dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam pembaharuan hidup. Ajar kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu, sebab bersama-Mu kami berjalan senantiasa. Hidup dengan kasih baru daripada-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Allah kami. Terima kasih ya Bapa. Selamat pagi kekasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, semangat, gairah yang baru di dalam Engkau. Kami percaya pagi hari ini kami akan diberkati Tuhan luar biasa. Kami percaya hari ini adalah anugerah yang luar biasa. Kami akan melihat karya Tuhan dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Bukakan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Singkapkan pengertiannya sehingga kami melakukan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, konsep saya pagi hari ini masih melanjutkan dengan apa yang saya sampaikan di waktu yang lalu. Saya sampaikan firman Tuhan tentang sukses di pandangannya Tuhan. Nah, kita masih tetap membahas tentang 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi kemarin sudah sampai ke ayat yang ketiga. Sekarang saya akan lanjut ayat-ayat selanjutnya. 2 Raja-Raja pasal 5. Kita akan baca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang
Suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kisahnya ini ujung-ujungnya happy ending. Bagaimana seorang anak budak yang kelihatan menurut pandangan manusia bukan orang yang sukses karena dia hanya seorang budak. Tetapi bagaimana Tuhan bisa pakai anak kecil yang budak ini menjadi berkat yang luar biasa, menceritakan kehebatan Tuhannya orang Israel. Nah saudara, ujung dari kisah ini kita tahu juga bahwa akhirnya Naaman disembuhkan. Tetapi mari kita akan bahas sisi Naamannya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang sisi keberhasilan anak kecil ini dalam pemandangan manusia. Kali ini saya akan bahas sisinya Naaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, Naaman ini dia seorang panglima yang perkasa tetapi ternyata sakit. Saudara, kembali lagi kita flashback bahwa ketika kita kelihatan hebat, punya segalanya, pasti sehebat-hebatnya manusia pasti ada kelemahannya. Nah saudara, Naaman yang hebat ini ternyata dia sakit. Dan sakitnya itu pada waktu zaman itu tidak ada obatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia sakit, raja yang sangat menyayangi dia, Raja Aram yang sangat menyayangi panglima Naaman ini, dia mengirim surat kepada Raja Israel. Saudara bayangin dong betapa hebatnya Naaman ini, sehingga raja pun berupaya untuk mencari pertolongan di negeri yang merupakan musuhnya. Saudara lihat waktu Raja Israel dapat surat dari Raja Aram, sangat galau. Dia galau karena apa? Dia bilang, Tuhan kamu ini sehingga aku bisa mematikan dan menghidupkan orang. Dia sangat ketakutan, bagaimana kalau Naaman ini datang ke Israel dan dia tidak bisa disembuhkan. Ini membuktikan betapa orang melihat Naaman itu sangat hebat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pembacaan yang saya baca buat saudara, Naaman ini udah sampai dong ke Israel, sudah sampai. Tetapi yang disembuhkan Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Naaman, bukan cuma sekedar Naaman sembuh dari kusta, tapi Tuhan sedang berurusan dengan kesombongannya. Saudara lihat, waktu dia sampai ke rumahnya Elisa, Nabi Allah yang akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dia. Elisa tahu, Elisa ini orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan orang sombong. Elisa tidak menemui secara langsung. Sudah lihat hari-hari ini betapa kalau kita lihat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang datang dalam kehidupan kita mau bertemu dengan pendeta, kalau dia orang hebat, jarang pendeta yang suruh wakilnya dulu yang bertemu. Pasti semua pendeta kepengen bertemu langsung. Itu biasa saudara, kita gak perlu memperbincangkan itu. Tetapi mari kita lihat egonya Naaman tergores ketika Elisa tidak mau bertemu dengan dia, tetapi hanya menyuruh Gehazi untuk berjumpa dengan Naaman. Saudara tahu, Naaman egonya benar-benar terusik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mungkin kita tidak sakit secara fisik, tidak kusta secara fisik. Tetapi apakah ada dosa kesombongan dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita tidak pernah ngerasa kalau kita sombong. Mungkin kita berkata bahwa aku udah cukup rendah hati, tapi kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa saya tidak mengalami pertolongan Tuhan? Saudaraku, mari kita periksa lagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melakukan mujizat selagi kita masih tetap tinggal dalam kesombongan. Nah, saudara lihat dalam selanjutnya dia bilang begini, waktu Elisa menyuruh anak buahnya
bujangnya untuk berkata bahwa kamu harus mandi 7 kali ke dalam sungai ini. Saudara, dia bilang apa? Sungai itu kotor. Bukankah ada Abana dan Parpar? Ada sungai yang lebih baik dan aku bisa mandi di sana. Kenapa harus di sungai ini? Saudara, orang sombong biasanya selalu merasa diri dia lebih baik dari orang lain. Orang sombong itu seperti yang saya katakan tadi, dia gak pernah ngerasa kalau dia sombong. Saya ulangi lagi, sebelum Tuhan menyembuhkan fisiknya, Tuhan sedang menyembuhkan karakter kesombongan dari Naaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita selalu berkata, Tuhan terima kasih, aku tidak jatuh dalam dosa, cinta, selingkuh aku tidak selingkuh, tahta aku tidak tergiur dengan posisi, harta aku tidak ngiler dengan kekayaan orang lain. Mungkin kita bisa berkata dengan bongahnya berkata seperti itu. Tapi hati-hati. Kalau setan tidak menjatuhkanmu dengan cinta, tahta dan harta, hati-hati, setan bekerja dengan memberi rasa merasa diri paling benar dalam hidup. Saudara, kalau hal itu ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita mulai merasa lebih benar terhadap pasangan kita. Setiap kali dia ngomong, kita bantah, kamu tahu apa? Kita merasa lebih benar ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Kita merasa lebih benar ketika kita ada dalam kelompok hamba-hamba Tuhan. Hati-hati, dosa Naaman sudah mulai ada dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu akhirnya juga Naaman nurut. Naaman masuk dan dia menjadi pulih. Tetapi yang menjadi permasalahan pagi hari ini, sudahkah kita menyerahkan hati kita untuk mau berkata setiap pagi, setiap intimasi worship Tuhan dalam nama Yesus, ajarkan aku untuk rendah hati, sehingga siapapun yang Tuhan taruh, Tuhan utus untuk bicara di intimasi worship, itu adalah suara Tuhan yang dahsyat buat saya. Pagi hari ini kekasih Tuhan, mari kita belajar. Mari kita belajar. Kalau kita, apa sih yang harus kita sombongkan di muka bumi ini? Kita mau sombong apa, saudara? Selagi kita masih bisa mati, belajarlah untuk rendah hati. Dan perhatikan, saudara, Tuhan hanya mau bekerja kepada orang-orang yang mau berkata, ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Bagaimana cara Tuhan membentuk hidup kita? Relakan hatimu untuk ditegur firman Tuhan. Jangan merasa bahwa yang khotbah di intimasi worship masih anak lulusan sekolah, baru aja selesai sekolah teologi. Buat apa dia keminter? Jangan, saudara. Belajar untuk menghargai setiap firman Tuhan yang kita dengar adalah perkataan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu bahwa dalam hidup kami mungkin Tuhan ada hal-hal yang kami tutup rapat-rapat, dan kami berkata kami sudah clear dengan segala dosa dalam kehidupan kami. Tetapi ketika firman Tuhan pagi hari disampaikan, mari Tuhan, ketika Engkau melihat mungkin masih ada kesombongan dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau berkarya, Tuhan Engkau bekerja, Tuhan Engkau pulihkan kami Tuhan. Kami mau hidup kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang berbicara di intimasi worship. Kami berdoa dalam nama Yesus, munculkan hati yang bergairah, hati yang menyala-nyala untuk mereka menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati mereka. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa bangsa dan negara kami Tuhan taruh pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, menteri-menteri, dan semua dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kami bersyukur untuk pemimpin yang Tuhan taruh di bangsa kami. Terima kasih Bapak, sebab kami percaya juga bahwa wabah penyakit akan segera berakhir. Bangsa kami akan sembuh, kota kami akan pulih, kami percaya itu pasti terjadi. Terima kasih Bapak, kalau hari-hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang
terserang oleh COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pemulihan segera terjadi. Tidak ada satupun di antara mereka yang harus meninggal, tetapi kami percaya mereka akan hidup dan akan menceritakan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri doa pagi ini, kami akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.